Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan segala perintah-perintahnya dan kita menjauhi semua larangan-larangannya, yang mana ketika kita bisa menjadi seorang hamba yang bertakwa, maka disitulah kita akan mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini kita berada di hari Jumat. Dan ini adalah Jumat kita yang pertama setelah kita melewati bulan Ramadan. Setelah kita lepas dari bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, maka di saat Ramadan sudah pergi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan para jamaah. Yang pertama, bahwasanya ketika Ramadan pergi, maka di sana itu ada orang-orang yang termasuk golongan orang yang beruntung, akan tapi ada sebaliknya, mereka termasuk golongannya orang-orang yang rugi. Maka kemudian kalau kita melihat kepada diri kita, termasuk golongan yang manakah kita ini? Kalau mereka orang-orang yang beruntung itu, ya mereka yang menang dalam Ramadan itu, ya yang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebebasan dari api neraka. Mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mereka yang mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kebaikan telah mereka dapatkan selama Ramadan kemarin. Akan tapi sebaliknya, na'udzubillah para jamaah, ada orang-orang yang rugi ketika mereka ditinggalkan oleh Ramadan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya diriwayatkan dari sahabat Ka'ab ibni Ujrah. Beliau itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah naik ke mimbar beliau, yang mana mimbar beliau itu terdiri dari 3 tingkatan. Setiap kali naik ke satu tingkatan beliau mengatakan amin. Naik tingkatan kedua beliau mengatakan amin. Naik tingkatan ketiga beliau mengatakan amin. 3 kali beliau mengucapkan amin tersebut. Maka kemudian ketika beliau selesai dari khutbahnya di mimbar itu dan kemudian beliau turun, maka
sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na al-yawma minka syai'an lam nakun nasma'uhu qal." Jadi sungguh kami telah mendengar pada hari ini sesuatu yang kami belum pernah mendengar seperti itu. Yaitu beliau mengucapkan amin 3 kali saat naik mimbar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya inna Jibril, tadi itu sesungguhnya Jibril alaihissalam aradoli, menampakkan kepadaku. Jadi Jibril mengatakan atau menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang 3 hal. Yang pertama, Jibril mengatakan, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Fakultu amin. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kabar bahwasanya sungguh celaka orang yang dia itu sudah mendapatkan bulan Ramadan tetapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari bulan Ramadan itu. Maka Nabi pun mengatakan amin. Jadi ini termasuk doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, maka bisa kita fahami para jamaah bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada orang yang dia masuk Ramadan sampai kemudian Ramadan pergi tapi dia tidak mendapatkan ampunan, maka dia termasuk orang yang celaka. Lalu yang kedua, kata baginda Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Fakultu amin. Celaka orang yang disebutkan namamu di hadapannya tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Maka Nabi pun mengatakan amin. Ini termasuk juga pentingnya kita mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita mendengar nama beliau disebut. Jadi karena kalau tidak, ya kita termasuk orang yang celaka. Lalu kemudian yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan bahwasannya ba'uda man adraka walidayhi al-kibar indahu au ahaduhuma falam yadkhulahul jannah. Jadi celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya sementara orang tua itu tidak bisa menjadikan dia sebab masuk surga. Maka itu termasuk orang yang celaka. Nabi pun mengatakan amin. Jadi 3 perkara tersebut para jamaah itu adalah sebuah doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan, maka dia termasuk orang yang celaka. Maka itu penting sekali bahwasanya kita memperhatikan kita termasuk golongan yang mana. Apakah kita orang yang sukses selama Ramadan kemarin ataukah kemudian kita termasuk orang yang rugi. Lalu perkara kedua yang perlu kita perhatikan para jamaah, setelah kita melewati bulan Ramadan kemarin, siapakah di antara kita yang ketika lewat bulan Ramadan seperti ini mengalami kegelisahan? Gelisah tentang apa? Gelisah tentang apakah amal yang kita kerjakan selama Ramadan kemarin diterima ataukah tidak. Para jemaah, di bulan Ramadan kemarin tidak kita pungkiri begitu banyak kaum muslimin yang bersemangat mereka beribadah, dari qiyam Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian juga tadarus Al-Quran. Banyak sekali amal-amal yang dikerjakan, termasuk juga sedekah dan yang lainnya. Tapi setelah itu, apakah kemudian kita merasa bahwasanya amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita pernah berpikirkah bagaimana kalau misalkan amal kita tidak diterima? Para jamaah, dahulu para salafus saleh itu kita ketahui bahwasanya mereka itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika selesai Ramadan untuk apa? Agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan
mereka berdoanya sampai kapan? Sampai 6 bulan setelah Ramadan. Coba kita lihat kepada diri kita masing-masing para jamaah. Berapa kali kita sudah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar amal kita diterima? Ataukah kita sudah merasa tidak peduli dengan itu? Diterima ataukah tidak, kita gak urusan. Na'udzubillah. Jadi para salaf dulu, para jamaah, mereka itu ya lebih perhatian kepada diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Mereka sangat berharap bahwasanya amal-amal mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat bagaimana ciri-cirinya untuk membedakan antara orang mukmin dan orang munafik, itu disampaikan oleh ulama tabi'in Hasan al-Basri rahimahullah taala. Beliau mengatakan bahwasanya al-mu'min yuhsin wa yakhaf. Orang mukmin itu mereka senantiasa berbuat kebaikan. Tapi bersama dengan itu mereka takut. Takut apa? Takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka banyak beramal kebaikan tetapi takut amalnya tidak diterima. Adapun orang munafik, mereka adalah yusi wa yu'min wa ya'man. Jadi mereka orang munafik itu amalnya jelek, amalnya tidak baik, tapi mereka merasa aman daripada hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bawa kepada diri kita para jemaah, kita termasuk golongan yang mana? Apakah setelah Ramadan ini kemudian kita akan berleha-leha, kita merasa senang, ya tidak perlu lagi memikirkan amal kita diterima ataukah tidak? Ya kalau seperti itu, ya tidak ada bedanya dengan orang munafik. Tetapi kalau orang mukmin, mereka terus berbuat kebaikan sementara mereka terus merasa ya khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya al-mu'min yara dzunubahu ka'annaha jabal. Orang mukmin itu mereka ketika melihat dosa yang mereka lakukan itu seperti gunung. Jadi amat besar ketika mereka itu melihat dosa-dosa yang mereka miliki. Yang mana gunung ini seakan-akan akan menimpa dia. Adapun orang munafik atau orang yang fajir, orang yang banyak berbuat dosa itu, mereka yaradzunubahu kadzubab. Mereka melihat dosa-dosa yang mereka lakukan itu ibarat seperti lalat saja yang hinggap di hidung mereka, lalu tinggal kibaskan tangan sudah selesai urusannya. Ringan saja melihat dosa. Nah, kalau kita lihat kepada diri kita para jamaah, bagaimana kita melihat dosa-dosa kita? Apakah sudah kita merasa bahwasanya dosa kita itu ya sebagai sesuatu yang berat? Ataukah kita merasa ringan saja dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Maka kalau kemudian kita masih merasa bahwasanya perbuatan yang kita lakukan itu ya ringan-ringan saja, ya perbuatan menyimpang itu tidak ada masalah dengan diri kita, maka ini tanda bahaya dalam diri kita. Harus kita segera perbaiki, harus kita segera muhasabah diri kita lagi. Dahulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, yang mana Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang mereka itu memberikan apa yang telah mereka berikan, sementara hati mereka itu bergetar karena takut. Mereka bahwasanya mereka itu akan kembali kepada Rabb mereka. Maka Ibunda Aisyah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apakah mereka ini orang-orang yang mereka itu berbuat maksiat? Apakah mereka ini orang-orang yang minum khamr? Apakah mereka ini orang-orang yang berzina? Apakah mereka ini orang yang mencuri? Kata baginda Nabi SAW, la ya binta Abi Bakar, tidak wahai putrinya Abu Bakar.
Walakinnahu, akan tetapi mereka yang takut ketika menghadap kepada Allah Ta'ala ini siapa? Walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa huwa yakhafu Allah azza wa jalla. Mereka yang takut, artinya bergetar seperti ini adalah mereka yang datang menghadap kepada Allah, padahal mereka itu orang yang sholat, mereka orang yang puasa, mereka orang yang bayar zakat, tetapi mereka takut bahwasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kalau kita sudah beramal selama Ramadan kemarin, yang perlu kita perhatikan sekarang, apakah amal kita itu diterima oleh Allah ataukah tidak? Maka itu yang harus kita perhatikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sebagai tambahan dari apa yang telah kita sampaikan di khutbah pertama tadi, bahwasanya ketika kita memiliki kegelisahan terhadap amal kita apakah diterima ataukah tidak, mungkin kita perlu tambahkan tentang satu perkara lagi, bahwasanya termasuk tanda-tanda amal kita diterima itu seperti apa. Kalau kemarin kita beramal di bulan Ramadan, kita sudah banyak beramal, tentu kita berharap amal kita diterima. Mudah-mudahan semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa tandanya kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di antaranya para jamaah yang bisa kita lihat ketika seseorang itu beramal dan amalnya diterima itu memiliki tanda. Yang pertama, bahwasanya dia akan senantiasa berbuat kebaikan setelah kebaikan. Jadi kebaikannya tidak berhenti. Jadi selama Ramadan dia baik, lepas Ramadan dia selesai kebaikannya. Tidak, berarti itu ada tanda tidak diterima. Tapi kalau tanda amal diterima, Ramadan dia baik, selepas Ramadan dia juga tetap akan baik. Akan terus mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian yang kedua, termasuk tandanya juga bahwasanya ketika amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan suka kepada orang-orang soleh dan kita akan benci kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Artinya apa? Artinya bahwasanya ketika kita diterima ketaatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita itu akan cenderung mendekat kepada orang-orang yang soleh. Dan kemudian kita akan menjauhi orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Yang mana kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau itu bersabda kepada kita bahwasanya inna awthaqal iman, sesungguhnya ya tali keimanan itu yang paling kuat, yaitu antuhibba fillah wa tabghadu fillah. Hendaknya kamu itu mencintai seorang itu karena Allah dan membenci seorang itu juga karena Allah. Jadi kalau kemudian kita diterima amal kita, kita akan senantiasa cinta, senang kepada orang-orang yang Allah sukai. Dan demikian sebaliknya, na'udzubillah ya, kalau ada orang-orang yang justru malah senang kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tanda yang ketiga dari amal kita ketika diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka kita itu akan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini luar biasa para jamaah. Kenapa kok demikian? Kalau kita lihat dalam setiap ibadah yang kita lakukan,
Allah mensyariatkan dalam setiap ibadah itu, selesai kita ibadah, harusnya kan kita mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi coba kita lihat, ketika kita sholat 5 waktu, yang itu ibadah terbesar kita, selesai salam, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ketika kita sholat malam, di akhir malam, kita tahajud, maka kemudian setelah itu apa yang dilakukan kemudian mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang banyak beristighfar di akhir malam itu. Allah sebutkan dalam surat Adz-Dzariyat 18, Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian juga ketika misalkan orang-orang mengerjakan ibadah haji, ketika mereka selesai mengerjakan ibadah haji, maka Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 199, Allah berfirman di sana, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah." Jadi ini setelah wukuf gitu kan. Lalu kemudian mereka berangkat ya menuju ke Muzdalifah. Lalu kemudian di sana Allah itu menjelaskan dengan wastaghfirullah, dan mereka banyak beristighfar kepada Allah. Padahal mereka selesai mengerjakan ibadah haji, rukun haji gitu. Lalu kemudian ketika kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Allah juga mengiringi dengan istighfar. Allah berfirman dalam surat Muhammad 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Dan banyak lagi hal seperti ini para jamaah, bahwasanya ini menunjukkan kalau memang amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, itu menghadirkan rasa ya kita memohon ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan kita dalam mengerjakan amal tersebut. Tidak kemudian menjadikan kita tambah bangga diri, tambah sombong dengan apa yang sudah kita lakukan, akan tetapi ya dengan amal yang sudah kita lakukan itu menjadikan kita itu semakin merasa bahwasanya kita itu banyak kekurangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk tanda kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di antara tanda yang keempat yang bisa kita sampaikan di mana seperti kali ini, bahwasanya kalau orang itu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mudah untuk melanggengkan amal. Jadi dia akan mudah untuk terus-menerus istiqomah dalam amal yang dia kerjakan. Ya kalau misalkan selama Ramadan kita bisa kuat puasa selama sebulan gitu kan, maka dia akan mudah mengikuti dengan ibadah sunnah yang lainnya, puasa-puasa sunnah. Kalau misalkan selama Ramadan kita mudah untuk menjalankan qiyamul lail, maka kemudian di luar Ramadan dia juga akan mudah mengerjakan qiyamul lail dan seterusnya. Maka itu diantara tanda-tanda bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para jamaah, mari kita tutup khutbah kali ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wal taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbik ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyala shalah, hayyala falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله Sawu sufufakum, safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadhakkir in nafa'ati dhikra, sayadhakkaru man yakhsha, wa yatajannabuhal ashqa, alladhi yaslan naral kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka, wa dhakara isma rabbih fasalla, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, inna hadha lafi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim,
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.